Pada hari ini kita akan bertemu dengan salah satu sahabat kita, teman kita, yaitu atlet tarung derajat yang pada kualifikasi Prapon kemarin lolos satu-satunya mewakili DIY untuk mengikuti PON di Papua, adalah PON yang ke-20. Dia adalah salah satu atlet yang betul-betul berusaha dengan maksimal bisa lolos untuk mewakili tarung derajat. Mari teman-teman, kita bertemu dengan beliau, oke? Setelah tadi kita sudah melihat bagaimana persiapan Bang Billy, ya, salah satu atlet tarung derajat yang akan dipersiapkan untuk menghadapi PON 2020 nanti, harusnya 2020 tapi mundur 2021 di Papua nanti. Kebetulan anaknya juga sudah bersama saya. Kita akan ngobrol sebentar bersama pelatihnya dalam penanganan ini. Jadi gimana, Bill? Sehat ya? Sehat. Oke, begitu ya. Untuk persiapan menghadapi PON ini, ya, Billy sudah persiapan berapa bulan kira-kira lamanya? Kalau bulan karena ditunda sudah lebih dari setahun. Kan harusnya tahun 2020 tapi karena ditunda 2021. Jadi persiapannya hampir 1 tahun 5-6 bulan. Wah, berarti cukup lama ya. Ya. Berarti waktu Prapon itu dilaksanakan sebetulnya 2019 berarti ya Praponnya. Ya. Itu berapa atlet yang Billy kalahkan sampai bisa lolos untuk masuk sampai ke ini apa namanya, ke PON ini? Kemarin ada 2. Jadi itu yang pertama tuh Jateng, kedua Kalimantan Barat, ketiga itu langsung masuk ke final, baru lawan yang Aceh baru kalah. Oh, kalahnya sama Aceh. Ya, skornya cukup besar atau berapa cuma skornya? Skornya 2-1 ya. 2-1 ya. Oke. Berarti tidak terlalu jauh sebetulnya ya. Ya. Nah, ini untuk harapan teman-teman. Kebetulan nanti saya juga bicara sama pelatih ya, Kang Aris yang menangani Billy dari mulai. Teman-teman tahu bahwa Billy ini adalah salah satu atlet kota Yogyakarta sebetulnya ya, yang bisa lolos sampai PON. Adalah satu-satunya atlet dari kota Yogyakarta yang bisa lolos sampai PON, hanya Billy sendiri. Jadi sebetulnya satu kebanggaan buat kita ya. Jadi apa namanya, untuk persiapan menghadapi PON ini memang sangat berat sekali. Dia sudah latihan 1,5 tahun teman-teman. Tapi karena mundurnya PON ini sebetulnya kendalanya apa, Bil? Kira-kira mundur sama maju itu kendalanya apa kira-kira? Mungkin soal latihannya yang jenuh, atau mungkin karena ya Billy sendiri yang latihan kan selama ini, dipendampingi oleh beberapa pelatih, berlatih sendiri. Tingkat kejenuhan itu sampai seberapa sih kira-kira? Kita berlatih rame-rame saja susah, apalagi latihan sendiri kan, begitu kan? Ya. Gimana, Bill? Kalau tingkat kejenuhannya, wah, soalnya berbeda sekali. Dulu latihannya tuh rame, nggak bisa sampai 15. Tapi tiba-tiba latihan sendiri, itu rasanya malas. Tapi ya senang juga karena semua pelatih fokusnya ke saya saja gitu. Jadi kayak tekniknya memang diperhatikan betul-betul. Terus fisiknya memang diperhatikan betul karena asisnya cuma saya, jadi diperhatikan betul-betul gitu. Jadi 2 pelatih juga fokusnya tetap ke saya gitu. Jadi nggak terbagi fokusnya. Berarti gitu. 2 pelatih yang nanganin Billy ya? Ya. Berarti latihan itu setiap hari, Bill? Latihannya kadang 1 hari 2 kali. Ya. Berarti seminggu ada 7 hari. Libur latihan hari apa? Kalau sekarang nggak ada liburnya. Berarti 7 hari dalam 1 minggu latihan 2 kali, berarti 14 hari ya, Bill ya? Lumayan luar biasa. Ya. Harapan apa sih sebetulnya untuk Billy ke depan nanti nih, untuk di PON nanti? Harapannya yang pasti emas. Yang pasti emas ya, itu target utama. Ya. Nah, kalau kita berbicara soal medali emas, Bill, jadi begini. Nanti mungkin saya bisa bertanya juga sama Kang Aris ya, tapi mungkin untuk Billy dulu. Tarung derajat ini kan kekuatan kita bisa tahu, ya kan? Beberapa provinsi di Indonesia nih yang punya kekuatan kan kita harusnya tahu bahwa mungkin salah satunya ya nenek moyangnya dari tarung derajat ini kan kita tahu sendiri kan, berada di Jawa Barat kan. Jadi karena mungkin diciptakan di sana oleh salah satu warga Jawa Barat, bisa mendunia sampai sekarang seperti ini, bisa resmi di pertandingan di PON, mungkin di SEA Games juga mungkin sudah dipertandingkan juga mungkin, atau Asian Games ya. Ya saya sih bersyukur dan berharap sebetulnya kalau bisa ya memang target medali emas itu bisa tercapai gitu. Tetapi dengan persiapan sebegini mungkin kan
Kira-kira memang lawan terberat itu datangnya dari mana sih? Kalau lawan terberat sebenarnya dari saya sendiri gitu loh. Oke. Kemarin waktu lawan Aceh itu sebenarnya kalau dari segi kemampuan bukannya ini, tapi saya bisa lebih gitu, tapi karena mungkin mentalnya baru jadi agak grogi gitu, jadi agak masih demam panggung gitu. Jadi ya lawan terbesar saya mungkin cuma diri saya sendiri gitu loh, ngalahin rasa takut saya, rasa malas saya, rasa juang saya, itu aja sih. Ya berarti ini pon pertama Billy ya? Iya. Pon pertama Billy. Sekarang usia berapa Billy? 24 tahun. Berarti ya anggaplah pon terakhir ya, pertama dan terakhir gitu ya. Tapi kalau biasanya bisa lolos nanti di SEA Games kan apa salahnya kan? Jadi karena biasanya target medali emas untuk Pekan Olahraga Nasional PON di Papua 2020 yang mundur jadi 2021 nanti. Yang pelaksanaannya mungkin tanggal 2 sampai 15 Oktober kalau tidak salah nanti ya Billy ya. Pertandingannya di mana Billy? Di Timika. Oh di Timika ya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 4 sampai selesainya tuh kurang paham. Oh ya tanggal 4 sampai selesai. Iya. Berarti sekitar mulai tanggal 4 sampai dengan selesai gitu ya. Jadi kita sudah tahu teman-teman bahwa Billy ini adalah salah satu atlet dari kota Yogyakarta yang pada Porda. Biasanya kalau provinsi lain kita menyebutnya Porprov. Kalau di Jogja cukup namanya Porda, mendapatkan medali emas di kelas 80 kemarin ya waktu Porda 2019. Nah, dia akan mengadu nasib juga teman-teman di PON nanti 2020 ini dengan bermain di kelas 71 sampai 75. Iya. Berarti turun ya? Iya. Turun satu kelas. Oke. Ya kami berharap juga, kami warga Yogyakarta khususnya kota Jogja ini, dari KONI kota Jogja berharap juga sangat banyak sekali terhadap Billy ini bisa bermain dengan maksimal. Ya harapan memang harus ada, target itu harus ada teman-teman ya, berjuang harus bisa maksimal. Pokoknya bertarung sampai maksimal mungkin untuk Billy, karena memang target medali emas itu kan tidak target main-main, target yang sangat berat sekali. Nah justru itu mungkin saya ingin ngobrol dengan Kang Aris ya kan, salah satu pelatih Billy selama ini yang menangani Billy sampai bisa meloloskan Billy di PON nanti. Bagaimana Kang Aris melihat kesiapan Billy selama ini sampai dengan persiapan ini? Monggo Kang. Untuk persiapannya sebetulnya kita sangat bagus ya, karena kita sudah begitu selesai Porda. Sebelum Porda pun kita sudah kita tempat dengan latihan dan fisik itu. Kita sudah melihat dari pertama bahwa saya yakin Willy waktu itu kita kelasin di 75-80 karena kita peluang di situ sangat bagus sekali. Tapi melihat karena body ya waktu itu kan Willy kok besar waktu itu, jadi di situ kita nggak di kelas bebasnya di 75-80. Akhirnya kita bisa meloloskan dia untuk emas. Dan setelah itu kita juga masih melihat ini peluang dia yang bagus itu sebetulnya di 71 sampai 75 itu peluang yang sangat bagus bagi Willy karena melihat postur tim tinggi dan besarnya ya. Oke, Kang. Jadi sebetulnya ya, nah kira-kira paling berat dari mana? Kalau paling berat mungkin yang pertama Papua, karena belum pernah tandingnya Papua. Dia belum pernah lihat orangnya, belum pernah lihat cara tandingnya. Terus ya mungkin kedua ya mungkin Aceh lah. Soalnya karena kalau masalah teknik ya sama aja, tapi jam terbangnya mungkin lebih ini. Soalnya dia kan kemarin kalah, dia kan dulu juara PON juga. Dulu dia 2016 itu dapat emas di PON. Iya. Dia lumayan pemain lama lah gitu. Jadi mungkin ya lawan terberat mungkin karena Papua belum pernah kelihatan, maksudnya belum pernah ketemu, belum pernah lihat tandingnya. Jadi mungkin Papua sama yang juara kemarin Prapon Aceh. Oh Aceh, yang ngalahin Billy itu yang dapat emas ya dia ya. Dia yang emas. Kapan PON ini berarti kan pasti ada beberapa kendala ya. Ada kendala soal latihan, soal kuliah lah, karena kebetulan Mas Willy ini kan tercatat sebagai mahasiswa salah satu universitas di Yogyakarta ya, Universitas Sarjana Triata Taman Siswa, Fakultas Teknik ya Kang ya. Ya. Mungkin sudah hampir selesai, tapi karena dengan kendala PON ini ya kita sama-sama dulu lah. Saya juga pernah mengalami mungkin seperti yang Willy ngalami. Kira-kira siasatinya apa Willy? Waktu ini apa? Saya harus kuliah double, saya harus bagaimana?
Tapi kan persiapan di masa pandemi ini juga mungkin berpengaruh, mungkin kuliah online sampai malam hari, tapi kan sedangkan fisik kita harus jaga kan? Ya gimana, Bi? Kalau masalah kuliah, awalnya sebelum pandemi kemarin sempat cuti soalnya karena memang benar-benar ingin persiapkan lebih gitu. Tapi sekarang karena kebetulan kuliah online, jadi nggak terlalu menghambat waktu buat latihan gitu, jadi sekalian latihan sambil ngambil kuliah aja gitu. Tapi memang banyak kendala sih, masalah waktu gitu, harus tidur cepat, harus kayak latihannya kan kadang pagi sama sore, jadi kadang ada yang bentrok sama mata kuliah, jadi kadang izin aja, kadang ada dosen yang kasih izin, kadang juga nggak dikasih izin ya, jadi agak tertunda sih kuliah karena persiapan ini juga. Baik, mungkin beritahu sama Kang Aris. Iya, sebetulnya kalau di kampus Willy di Universitas Sarjana Wiyata itu, di sana Pak Rektornya juga sebagai pembina di Tarung Derajat. Pak Rektornya. Tarung Derajat UKM-nya atau UKM ya, UKM Tarung Derajat. Iya. Berarti Pak Rektor itu salah satu, ya apapun yang dihasilkan oleh kota Yogyakarta sebenarnya satu kebanggaan ya Kang ya. Bisa meloloskan salah satu atlet di daerah istimewa Yogyakarta untuk Barmilpon, dan kebetulan datang dari kota Jogja. Saya ingin tahu aja Kang Aris, bagaimana sih konsep pembinaan Tarung Derajat di kota Yogyakarta khususnya? Untuk pembinaannya ya kita dari Satlat, dulu. Ya, satuan latihan ya. Ya, satuan latihan. Kita memang di Tarung Derajat itu masih di Jogja masih agak susah untuk berkembang ya, karena di situ di namanya Tarung Derajat itu sudah terkenal di luar itu dengan kekerasan gitu sebenarnya. Itu pilihnya manusia kan, prinsipnya orang seperti gitu kan. Sebetulnya kita juga yang namanya kayak gitu kan harus kita latih dulu kan. Gitu. Tidak semata-mata kita orang itu langsung kita keras gitu kan. Sebetulnya untuk pembinaannya dari situ, akhirnya kalau dulu gitu kita rata-rata dari mahasiswa. Karena jarang sekali yang dari SMA itu orang tuanya biasanya nggak bully. Tapi lama-lama kita ke sosialisasi ke sekolah, ke masyarakat, itu akhirnya kita bisa diterima. Kita bisa dari anak-anak SMP, SMA itu kita sekarang sudah mulai kita. Oke Kang, ya, makasih. Mulai persiapan, Billy latihan mulai pertama sekali latihan Tarung Derajat itu tahun berapa? Tahun 2018 awal ya. 2018 awal. 2017 akhir-akhir pas masuk kuliah. Oh, pas jadi mahasiswa baru aja ya. Kebetulan mungkin di kampus UST ada Tarung Derajat, terus ikut ya, udah UKM Tarung Derajat. Ya. Nah, terus dimulai dilatih pertama sama Kang Aris atau bagaimana? Jadi pertamanya latih di UKM dari Satlat. Ya, terus kemudian pas latihan di kota langsung ditarik sama Kang Aris. Terus dilatih sama Kang Aris, Kang Bowo. Sampai sekarang dilatih sama Pengda, Kang Aris, Kang Bowo juga. Sekarang. Oke, Kang Aris, harapannya apa nih buat Billy besok di PON nanti? Untuk di PON harapannya kita adalah emas, karena kita melihat kalau di Tarung Derajat ya, saya juga sudah lama di Tarung Derajat, dan saya juga pernah menjadi atlet di sana. Jadi saya melihat Billy ini kalau istilahnya mungkin dari persiapan ataupun dari latihan ini saya lihat harapan besar kita itu bisa emas. Harapan besar kita ya, tapi ya nanti kalau hasil itu nanti, tapi yang jelas harapan kita dilihat dari fisik sekarang dan teknik sekarang, yang karena sekarang juga sering disatlat ya, di Puslatkot ini kan Kang Willy juga ikut latihan di sana. Oh, dia latihan juga di Puslatkot juga ya, di samping latihan di Puslatra juga di Puslatkot juga ya. Nah ini sangat banyak kemajuan. Kemajuan itu dari segi apa? Mungkin fisiknya atau tekniknya atau apanya? Fisiknya sangat bagus sekali. Kalau teknik itu sebetulnya dia dari Porda itu sudah kelihatan. Dari Porda itu dia sudah sangat mainnya sangat bagus sekali. Cuman karena dulu masih di 75-80 itu mungkin agak berat dikit ya istilahnya. Kelambatan itu masih ini. Tapi sekarang sudah bagus dan cepat sekali untuk main teknik. Baik Kang Aris, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan dari Billy, pertanyaan paling terakhir. Ya, Anda ini kan perantau ya, datang dari jauh sekali ya, dari Maluku. Ya teman-teman, Billy ini adalah
apa namanya datang ke Yogyakarta merantau ya, bersekolah di sini, kos berarti ya. Iya. Nah, problematik anak kos. Ini pertanyaan saya. Jadi menjaga gizi atlet itu kan sulit sekali. Iya. Jadi menjaga makan, tidur, pola makan, pola tidur dan sebagainya itu kira-kira bagaimana Billy mempersiapkan untuk menghadapi PON ini aja? Kalau untuk pola tidur mungkin masih bisa di handle gitu, tapi Iya. untuk pola makan ya tahu anak kos lah. Iya. Kadang Iya. kalau misalnya akhir bulan atau gitu, ya makan seadanya, kayak apa yang cukup buat dimakan ya dimakan. Iya. Tapi untuk vitamin apa terjaga Tapi terus untuk ya? vitamin tetap terjaga. Terjaga. Jadi KONI DIY juga memberikan Iya. perhatian baik juga ya. Iya. KONI Kota juga ada ya. Iya. Ya. Ini juga ini apa di Pemda ini kan sekarang yang latih Kang Dedi sama Iya. si Kang. untuk sparringnya Kang Wira ya. Iya. Kang Wira Iya. itu juga atlet Porda Kota dan Iya. ini mungkin tahun depan rencana masih kita turunkan. Oh ya, sparring partnernya dia ya. Sparring partnernya. Oke, ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang kita ngobrol tadi dengan Mas Willy, dengan Kang Haris juga, salah satu atlet PON dari cabang olahraga tarung derajat yang luar biasa sekali, merupakan satu kebanggaan buat kita dari KONI Kota karena dia adalah satu-satunya atlet yang lolos untuk mengikuti PON mewakili daerah istimewa Yogyakarta ya, bermain di kelas under 70 sampai dengan 75 kilo. Ya, besar harapan kami teman-teman Kota Jogja juga bisa memberikan doa, dukungan, support kepada dia untuk bisa berlatih dan bermain secara maksimal. Targetnya cukup berat teman-teman, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Usaha, ikhtiar semua akan dijalanin sama dia. Jadi kita akan bertempur nanti teman-teman ya. Bil, Siap. sukses selalu ya. Siap. Sehat, sukses selalu, Kang Haris. Ya baik. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita bincang-bincang dengan Mas Willy, dengan Kang Haris dari Tarung Derajat. Salam olahraga.